Nah, ini kondisi paling lemah, ya kan? Kondisi posisi seorang paling lemah. Sakit apa kira-kira yang nggak bisa berdiri, nggak bisa ruku, nggak bisa tidur terlentang, nggak bisa tidur miring? Ya, maybe sakit stroke, ya kan? Orang stroke total itu kan nggak bisa, ya. Nah, paham? Maybe. Sometimes I can speak English. Gitu. Jadi orang kalau sudah lumpuh total, ya kan, kena stroke, asam urat, kolesterol, darah tinggi, wes campuran lah, akhirnya stroke, ya. Nggak bisa sholat dengan berdiri, nggak bisa sholat dengan duduk, nggak bisa sholat dengan tidur miring, tak bisa sholat dengan tidur terlentang. Nah, akhirnya bagaimana sholatnya? Ya sudah, dengan kondisi tidur, tapi dia ketika rukuk pakai isyarat dengan apa? Pakai isyarat dengan telapuk matanya berkedip. Jadi kalau apa itu? Kalau rukuk itu ya kedip. Nah, gitu. Sujud juga begitu, berkedip. Gitu aja gitu. Ancen nemek iso nemek ketip-ketip tok gitu. Bahkan makan aja kadang orang kalau sudah stroke total lu nggak mampu, ya kan? Iya wes ilate wes apa? Miring gini. Ya. Kalian tahu nggak orang-orang kalau di rumah sakit itu kan banyak kan seperti itu. Nah itu loh, ya Allah ya. Makanya ayo kita syukuri ya, dikasih sehat ya, alhamdulillah, dikasih sehat. Orang itu kan kalau nggak pandai-pandai bersyukur itu kan bahaya. Kenapa kok bahaya? Ya karena ancamannya Allah itu dalam Al-Quran, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu nggak mau bersyukur malah kufur dengan nikmat Allah, maka sungguh siksaku teramatlah pedih. Diparingi sehat, dikasih kesehatan, dimanfaatkan dengan baik. Kita alhamdulillah loh bisa sholat dengan berdiri sempurna ya toh, bisa sholat dengan duduk. Jangan sampai lah ya dengan berdiri ya. Berdiri sempurna, ya Allah kan. Coba ya kalau kita itu angen-angen ya, kita main-main ke rumah sakit gitu kadang-kadang. Ada orang itu stroke total, lumpuh. Ya bahkan kedip-kedip itu loh nggak bisa. Kayak gini toh. Ya gitu. Terus nggak bisa makan minum diselang ya kan. Cuman bisa kedip-kedip toh. Gimana itu sholatnya lo bisa kedip-kedip toh gini? Ya udah ya wis. Kedip-kedip itu ya, kalau bisa baca Fatihah, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai waladhdallin. Kedip, rukuk, kedipnya rukuk, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bangun lagi, kedip sujud lagi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti itu. Terus salat sak mampune ya. Namanya orang sakit tuh ya Allah. Makanya apa takbirnya? Iya. Pakai ketip juga. Ya Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan ya terus diberikan kesehatan. Kita doakan ya. Kita doakan teman-teman kita, Pak Ustadz, Ustadzah, setiap harinya membersamai kalian 24 jam. Doakan teman-teman, paringi kesehatan terus ya. Bisa membersamai gitu, panjang umur gitu ya Allah. Kalau bukan karena jasa beliau-beliau, ya kan, kita juga nggak bisa mengaji, nggak bisa sekolah, nggak bisa itu mengikuti pendidikan, begitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Tapi orang itu kan banyak lupanya. Gitu. Makanya ada makalah itu al-insanu makhallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak melakukan tempatnya kesalahan dan kelalaian gitu loh. Lalai. Kalau sehat itu banyak lalainya sudah, ya kan? Nah, sehat tuh wes makan los, ya. Makan los. Apalagi tidur los, akeh mangane ya akeh turune. Nah, ini bahaya ini. Gitu. Biasanya seperti itu. Baru ketika sudah usia lanjut, ya kan, dikasih sakit itu biasanya baru sadar. Begitu, itulah manusia, sifat karakter manusia. Assalamualaikum, minta perceraian tentang sholat di pesawat untuk
apa ya, keabsahannya. Kalau di pesawat itu kalau memungkinkan membawa wudhu, mengambil wudhu sebelum berangkat, sebelum take off, ya wudhu dulu aja, nggak apa-apa. Tapi misalkan kok ternyata itu sudah batal ya, memang harusnya ya kalau bisa ditahan di pesawat tuh sampai selesai mendarat gitu ya, supaya apa itu terjaga wudhunya. Tapi kok ternyata kok di tengah-tengah itu kok batal, ya sudah berarti tayamum. Gitu. Tayamumnya gimana, kan nggak ada debu ya, tempelkan di dinding-dinding pesawat itu, kabin itu. Nah situ aja, itu langsung tayamum di situ. Gitu. Begitu. Ya. Allah, ya mudah-mudahan kita terus berikan kesehatannya. Lanjut, mana tadi? Di ajafani kelawan telapuane wong. Lah ini, kalau misalkan tidak bisa berkedip, bagaimana ini sholatnya ini? Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur miring nggak bisa, tidur terlentang nggak bisa, berkedip juga nggak bisa. Lah, gimana terusan sholatnya? Ini, fa'in ajaza mongkolamun apes sapa wong. Fa'in ajaza mongkolamun apes sapa wong. Berkedip juga nggak bisa. Ajro mongko nglakoaken sapa wong. Ajro mongko nglakoaken sapa wong. Ajro mongko nglakoaken sapa wong af'ala sholati ing pira-pira penggaweane salat. Af'ala sholati ing pira-pira penggaweane salat ala qalbihi ing atase atine wong. Ala qalbihi ing atase atine wong. Ala qalbihi ing atase atine wong. Kalau orang tersebut itu sudah nggak bisa sholat dengan gerakan apapun karena sudah benar-benar stroke total. Bisanya cuma pakai nafas, cuma bernafas tok ya. Mungkin orang yang mau menjelang kematian itu kan kadang-kadang ya nggak bisa ngapa-ngapain, menjelang sakaratul maut. Nah itu ya bisa nafas tok gitu, nggak bisa berkedip. Bagaimana sholatnya? Maka orang tersebut itu sholatnya dengan hati, gitu. Jadi dibayangkan pakai hati, baca Fatihah di dalam hati, takbir dalam hati, rukuk dalam hati, sujud dalam hati, tidak dalam hati. Nah situ dianu aja, dibaca dalam hati. Itu baca dalam hati, mulai takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh sampai fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu dalam hati, baca dalam hati. Baca dalam hati ya sambil membayangkan ini rukuk, ini sujud, ya itu. Ya Allah. Fala taskutu mongko ora gugur anhu saking wong as-sholatu apa salat. Fala